teman-teman, senang rasanya hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan teman-teman. Perkenalkan, saya Nurse Jenita Lorencia Sarana MCAP. Hari ini saya akan mencoba mendemonstrasikan terkait bantuan hidup dasar kepada pasien. Kenapa hal tersebut teman-teman perlu ketahui? Kenapa bantuan hidup dasar itu penting teman-teman ketahui? Karena ketika teman-teman telah berada di rumah sakit, melaksanakan tugas di rumah sakit, baik itu di lingkungan juga, teman-teman nantinya akan menemukan kondisi kegawat daruratan medis. Nah, ketika teman-teman menemukan kondisi tersebut, teman-teman perlu berespon cepat terhadap kejadian tersebut. Kenapa? Nyawa orang tersebut berada di tangan teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa bantuan hidup dasar kepada pasien itu ada beberapa langkah. Oke, nah ketika teman-teman di lapangan menemukan kondisi kegawat daruratan medis, baik itu di rawat jalan, ruang perawatan, maupun di lingkungan sekitar teman-teman, maka teman-teman perlu memberikan respon yang cepat terhadap kondisi pasien tersebut. Karena apa? Nyawa pasien tersebut tergantung pada teman-teman. Nah, ketika teman-teman melakukan BHD, ada beberapa protap yang perlu teman-teman ketahui, yakni yang pertama yaitu danger, yakni teman-teman perlu mengamankan diri teman-teman dulu, kemudian aman pasien, kemudian lingkungan. Jangan sampai teman-teman malah menjadi korban selanjutnya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengecek respon dari pasien tersebut. Nah, di sini menggunakan teknik touch and talk. Jadi teman-teman wajib mengecek respon pasien dengan cara menepuk dan memanggil pasien dengan kuat. Nah, ketika teman-teman sudah mengecek respon, namun tidak ada respon sama sekali dari pasien, tidak ada jawaban, jadi teman-teman segera memanggil bantuan. Entah itu memanggil orang atau siapapun yang ada di lingkungan teman-teman, kemudian panggil ambulans emergency ataupun mengaktifkan sistem code blue atau emergency call. Yang ketiga, teman-teman perlu mengkaji status pernapasan dari pasien. Nah, di sini teknik yang teman-teman gunakan yakni Heptil dan Chin Lift. Nah, nanti itu ada pada simulasi yang nanti saya lakukan. Kemudian teman-teman perlu tahu bahwa pada cek status pernapasan pasien di sini akan ada 3 hal, yakni look, listen, dan feel. Pada look, teman-teman harus melihat ada tidaknya pengembangan dada pasien. Kemudian pada listen, teman-teman mendengar ada tidaknya suara nafas dari pasien. Yang terakhir, feel, teman-teman rasakan ada tidak hembusan dari nafas pasien. Seluruh pengecekan tersebut harus teman-teman lakukan kurang dari 10 detik. Jadi di sini teman-teman harus bergerak cepat dalam mengecek status pernapasan pasien. Kemudian maka yang keempat, teman-teman harus mengecek status sirkulasi dari pasien dengan mengecek nadi karotis dari pasien. Hal tersebut dilakukan selama kurang dari 10 detik. Namun ketika pasien tidak berespon pada saat teman-teman melakukan teknik cek respon, yakni menepuk, memanggil, kemudian look, listen, feel dilakukan juga tidak terdengar suara, tidak terdapat pengembangan dada, kemudian teman-teman tidak mendengar hembusan nafas, dan pada saat melakukan pengecekan arteri karotis juga tidak teraba, maka teman-teman langsung segera melakukan tindakan RJP, yakni resusitasi jantung paru. Nah, sekarang kita akan masuk pada demonstrasi kasus, yakni melakukan bantuan hidup dasar langsung ke pasien. Di sini kita ada pantong. Nah, langsung saja nanti kita akan melakukan teknik kompresi dan ventilasi pada pantong tersebut, yakni yang kita demonstrasikan pada pantong, anggap saja itu adalah pasien. Yang pertama, kita memposisikan diri kita di samping korban, ya. Kita posisikan diri kita di samping korban. Oke, baik. Sekarang saya sudah berada tepat di samping posisi korban. Anggap saja ini adalah korbannya, pantong kita. Kemudian sekarang saya akan melakukan teknik RJP atau memberikan bantuan hidup dasar pada pasien tersebut. Kita memperhatikan beberapa langkah-langkah yang nanti teman-teman akan dengarkan. Langkah pertama, pastikan korban pada posisi supinasi. Oke, baik ya. Ini adalah posisi supinasi dari pasien. Jadi ketika teman-teman menemukan pasien di jalan tiba-tiba terjatuh, teman-teman cek seperti yang tadi saya sudah jelaskan, cek kesadarannya, kemudian teman-teman lihat, kemudian teraba arteri karotis, teman-teman harus memposisikan pasien tersebut pada posisi supinasi, ya. Tidak bisa pasien tersebut berada misalkan posisinya
kemudian teman-teman melakukan cek respon dengan cara menepuk bahu korban dengan kuat ya, dan memanggil namanya, memanggil pasien tersebut. Pak, Bapak, Pak, bangun Pak. Tidak ada ya, pasien tersebut tidak berespon, pasien tersebut tidak berbicara, tidak berespon. Kemudian teman-teman cepat mengecek status pernapasan pasien dengan cara teknik head chin lift. Oke, teman-teman lihat pengembangan dadanya. Oh, ternyata tidak terjadi pengembangan dada. Teman-teman lihat, teman-teman buka bajunya misalkan ya. Lihat, oh ternyata tidak terjadi pengembangan dada. Teman-teman dengar bahwa tidak ada suara nafas dan rasakan bahwa tidak ada hembusan nafas. Cek selama kurang dari 10 detik, langsung raba arteri karotis kurang dari 10 detik juga tidak ada, maka teman-teman langsung melakukan teknik RJP, yakni resusitasi jantung paru. Nah, kita masuk ke dalam teknik resusitasi jantung paru. Kemudian Lutut berada di sisi bahu korban. siap. Nah, sekarang perhatikan lutut saya. Ini harus sejajar dengan bahu korban ya. Ini bahu korban, ini lutut saya. Nah, ini sekarang teman-teman bisa buka seperti ini. Kenapa kita memposisikan lutut kita seperti ini? Karena untuk mempermudah kita dalam bergerak, mulai pada saat memberikan kompresi sampai pada saat kita memberikan ventilasi. Jadi misalkan posisinya seperti ini nyaman, teman-teman langsung begini. Tapi kalau misalkan kita begini, kan agak jauh untuk berpindah ya. Jadi benar-benar teman-teman harus berada di samping bahu pasien. Selanjutnya, Langkah ketiga, posisi badan tepat di atas dada pasien bertumpu pada kedua tangan dengan posisi lengan 90 derajat terhadap dada korban. oke, di sini teman-teman silakan bebaskan area dada pasien, boleh dengan membuka baju pasien. Kemudian kita memposisikan badan kita di sini, bahu sejajar. Kemudian letakkan di tangan teman-teman di sini, telapak tangannya seperti ini. Posisi 90 derajat ini harus tegak lurus ya, lengan kita harus tegak lurus. Jadi kekuatan kita dari bahu ya, tangan tidak boleh seperti ini, tapi harus tegak lurus. Langkah selanjutnya, Titik kompresi terletak di bagian setengah sternum, tepatnya di antara dua puting susu pada laki-laki, menggunakan kedua tangan. Tangan pertama di atas tangan yang lain dengan jari saling bertaut. nah ini sternum ya, kita ambil garis tengah, tepat di antara kedua puting susu. Jadi letakkan salah satu tangan, kemudian tangan berikutnya di atas, kemudian dikepalkan. Baik, sekarang kita akan melakukan teknik kompresi, yakni 30 kompresi, kemudian lanjut ke 2 kali ventilasi. Ini nanti kita coba mouth to mouth, jadi mulut ke mulut. Nah, nanti di sini teman-teman perlu menyiapkan mouth shield, jadi lapisin mulut pasien dengan menggunakan mouth shield. Kalaupun tidak ada, kita bisa dengan menutup hidung pasien ya. Jadi bisa teman-teman kita peragakan sekarang. Nah, kita lihat di sini. Kita taruh tangan kita di pertengahan sternum antara dua puting susu pasien. Kemudian teman-teman bisa perhatikan layar monitor, ketika kompresinya masuk, nanti di sini kedalamannya harus paling tidak sampai di layar hijau tersebut. Begitupun pada saat melakukan ventilasi harus sampai di sini. Ini terlalu dalam, ini terlalu rendah ya. Sekarang kita lanjut. 30/2 selama 5 siklus, kemudian nadi dievaluasi per 2 menit. Oke. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Tidak berpindah ya, posisi kita tidak berpindah, tetap pada posisi seperti ini. Kemudian dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kepala pasien di seperti ini ya, head tilt, kemudian chin lift, dan seperti ini posisi tangannya ya. Kemudian kita lakukan ventilasi, yakni menghembuskan nafas kita ke pasien. Setelah kita tiup, misalkan ya mouth to mouth, posisi muka mengarah ke dada pasien. Kita hembuskan, kemudian kita lihat pengembangan dada pasien ya. Kita lihat pengembangan dada pasien. 1, 2, kita lihat ketika masuk dia akan mengembang, dan kita juga bisa melihat pada posisi monitor tersebut ya, sini. Selanjutnya kita lanjut lagi. 1, seperti yang tadi ya,
Kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Teman-teman perhatikan posisinya ya, pada saat memberikan pertolongan ini tangannya harus tegak lurus, tidak boleh bengkok ya, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Kekuatan kita bertumpu dari bahu ya. Oke, dilanjutkan, kemudian kembali lagi 2 kali ventilasi, head tilt, chin lift, dengan posisi menutup hidung pasien dan berikan napas bantuan sebanyak 2 kali. Setelah menghembuskan, lihat ya, pengembangan dada pasien diperhatikan. Itu dilakukan sebanyak 5 siklus. Jadi 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi, 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi, 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi, dan selanjutnya sampai pada saat 2 menit teman-teman evaluasi kembali nadi pasien, rasakan kembali, raba kembali apakah sudah ada atau belum. Ketika belum, lanjutkan lagi, kembali lagi kepada 5 siklus selanjutnya. Jadi tahap 2 lagi teman-teman lanjut. Kalau misalkan nadinya sudah ada, sekarang nadi sudah kembali, jadi teman-teman tinggal memberikan bantuan napas sambil menunggu bantuan datang ya. Kalau misalkan teman-teman raba, nadinya sudah teraba, berarti kita tetap memperhatikan kepatenan jalan napas pasien. Nah, kapan kita melakukan pemberhentian RCP, yakni yang pertama ketika tadi kita memanggil bantuan tim dokter atau ambulans atau tim yang berkompeten sudah datang, kita boleh bergeser dan dibantu oleh tenaga kesehatan yang lebih ahli. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman memberikan pertolongan namun keadaan teman-teman sudah capek atau melebihi waktu 30 menit dan pasien tersebut tidak ada respon, boleh teman-teman hentikan. Yang terakhir, ketika teman-teman memberikan bantuan dan pasien tersebut berespon terhadap bantuan yang teman-teman berikan. Oke, baik. Misalkan korbannya itu pasien dengan neonatus, maka sama saja pada pasien dewasa pada posisi berikan posisi supinasi, kemudian kompresi dada dilakukan dengan cepat dan dalam, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Selanjutnya setiap siklus terdiri dari 3 kali kompresi dan 1 kali ventilasi, yakni 3:1 dan dievaluasi per 30 detik. Kemudian teman-teman cek nadi karotis. Jadi berbeda ya pada pasien dewasa. Oke, baik. Nah, kalau misalkan posisinya baik, gimana? Nah, posisinya sama ya, tetap posisi supinasi. Kemudian teman-teman melakukan kompresi persis di tengah sternum serta menempatkan ibu jari pada tulang dada dari bayi tersebut. Kemudian pada saat melakukan teknik ibu jari, jari melingkari dada dari bagian lateral dengan kedua tangan diletakkan seperti ini. Misalkan ini saya ada contoh ya, misalkan ini bayi, teman-teman bisa meletakkan posisi tangan seperti ini ya pada saat melakukan kompresi ya, ini. Jadi teman-teman kompresi seperti ini ya. Baik. Nah, oke. Terus di situ setelah kita menempatkan dengan jari tangan, selanjutnya ketika teknik yang selanjutnya yakni teknik 2 jari, tadi kan teknik 2 tangan nih seperti ini. Nah, kalau teknik 2 jari sendiri pun teman-teman bisa seperti ini ya, entah itu seperti ini atau seperti ini ya posisinya, entah itu seperti ini. Teman-teman lakukan RJP, ini anggap pasiennya posisi supinasi ya, baiknya berada pada posisi supin. Nah, seperti ini, atau teman-teman bisa seperti ini, jadi begini pertengahan ya, sternum, atau bisa begini. Nah, untuk nadinya sendiri teman-teman akan mengevaluasi setiap 2 menit, kemudian kompresinya juga dilaksanakan sebanyak 100 atau 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kedalaman kompresinya 1/3 anterior dan posterior dari torak atau kurang lebih 4 cm. Setiap siklus terdiri dari 30 kali. Kemudian 2 kali ventilasi, sama saja 30:2 jika penolongnya itu 1 orang. Tapi kalau misalkan penolongnya 2 orang, yaitu 15 kali kompresi, 2 kali ventilasi, yakni 15:2. Nah, bagaimana kalau misalkan pasiennya pasien anak? Persis sama ya, posisi yang diberikan tetap posisi supinasi. Kemudian lutut kita sebagai penolong tetap berada di
samping bahu pasien seperti yang tadi saya praktekkan di pasien dewasa. Kemudian posisi badan tepat di atas dada pasien, persis sama seperti penolong kita sebagai perawat dalam menolong pasien dewasa. Kemudian kompresi dilakukan di bagian sternum, tepatnya di antara puting susu. Kemudian kecepatannya sama 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian dalam setiap siklus terdiri dari 30 kompresi, 2 kali ventilasi atau 30:2 jika dengan satu penolong. Namun kalau 2 penolong sama 15 kompresi, 2 kali ventilasi. Namun yang membedakan kalau misalkan pasien anak kita hanya menggunakan satu telapak tangan ya. Kalau misalkan pasien dewasa kita menggunakan seperti ini, 2 telapak tangan ya. 2 telapak tangan, tapi kalau pasien anak kita hanya menggunakan satu ya. Tapi persis sama 30:2, 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Tetap kekuatan kita bertumpu pada daerah bahu secara tegak lurus, tangan tidak boleh ditekuk ya. Sama persis pada pasien dewasa, hanya membedakan kalau misalkan pasien-pasien dewasa menggunakan dua telapak tangan dengan posisi kekuatan dari bahu, tapi kalau anak kita cuma menggunakan satu telapak tangan. Oke. Baik, sekian video dari saya saat ini. Semoga video ini boleh menjadi panduan buat teman-teman dalam mengaplikasikan bantuan hidup dasar pada pasien, baik itu pada pasien dengan neonatus, bayi, anak maupun pasien-pasien dewasa. Nah, ingat protapnya seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman harus lihat dulu aman diri, aman pasien, aman lingkungan, kemudian cek respon. Ketika sudah mengecek respon dan tidak ada respon, teman-teman harus memanggil bantuan. Setelah bantuan datang atau sebelum bantuan